Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait dengan analisis laporan keuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, Diki Setiawan sebagai Ketua Kelompok, Sustresi Homling Sekretaris, Tania Fatima Becik, Radina Angganis, Musa Fahmudin Irham. Berikut ini presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis rasio. Laporan keuangan melaporkan posisi perusahaan pada satu titik waktu dan kegiatan operasinya selama beberapa periode lalu. Namun, dalam kenyataannya, laporan itu digunakan untuk membantu meramalkan laba dan dividen di masa depan. Untuk seorang investor, peramalan masa depan itu merupakan inti dari analisis keuangan yang sebenarnya. Sedangkan dari sudut pandang manajemen, analisis laporan keuangan itu berguna untuk membantu mengantisipasi kondisi perusahaan di masa depan. Yang lebih penting lagi itu, laporan keuangan itu menjadi titik awal untuk merencanakan tindakan-tindakan memperbaiki kinerja perusahaan di masa depan. Rasio keuangan dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan. Berikut ini ada contoh dari dua perusahaan, yaitu PTA dan PTB. Untuk utang dari perusahaan A itu ada $5.248.760. Untuk beban bunganya itu ada $419.900. Dan untuk perusahaan B ada utangnya $52.647.980. Dan untuk beban bunganya itu ada $3.948.600. Nah, beban dan utang dari contoh tersebut itu dan kemampuannya untuk melunasinya dapat dievaluasi dengan pertama membandingkan utang dan aset, dan yang kedua itu membandingkan bunga dan laba. Nah, perbandingan dari utang dan aset dan bunga dan laba ini itu melibatkan dari yang namanya analisis rasio. Selanjutnya itu rasio likuiditas. Pertama, kita harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan aset likuid. Nah, aset likuid itu merupakan aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku. Untuk rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Berikut ini ada dua rasio likuiditas itu yang umum digunakan. Yang pertama itu ada rasio lancar atau current ratio, di mana untuk menghitung rasio lancar ini itu dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Untuk aset lancar itu bisa termasuk kas, piutang usaha, persediaan, dan efek yang bisa diperdagangkan. Sedangkan untuk kewajiban lancar itu bisa berupa utang lancar jangka panjang, utang usaha, dan wesel tagih jangka pendek. Di sini ada contoh yang mengacu contoh yang di buku, yaitu Alit. Di sini itu aset lancar dari Alit itu ada $1.000 dan kewajiban lancarnya itu ada $310. Nah, berarti untuk mencari rasio lancar dari Alit itu aset lancar dibagi sama kewajiban lancar. $1.000 dibagi 310 sama dengan 3,2. Nah, untuk rata-rata industri ini itu maksudnya sebagai acuan dari menilai sebuah rasio. Nah, di sini itu kan rasio lancarnya si Alit itu lebih kecil dari rata-rata industri. Berarti posisi likuiditasnya si Alit ini itu sedikit lemah. Rasio lancar dari Alit ini 3,2 itu dapat melikuiditasi aset lancar sebesar 31% dari nilai buku dan masih mampu melunasi seluruh kreditor lancarnya. Selanjutnya itu ada quick ratio, di mana quick ratio itu dihitung dengan mengurangi persediaan dengan aset lancar, kemudian membagi sisanya itu dengan kewajiban lancar. Quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. $385 dibagi 310 sama dengan 1,2. Sedangkan rata-rata industri sama dengan 2,2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa quick ratio dari Alit ini yaitu 1,2 cukup rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sama di bidang industri. Selanjutnya itu rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset ini itu merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan itu mengelola asetnya. Yang pertama itu ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Rasio ini dihitung dari membagi penjualan dengan persediaan.
rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan sama dengan dolar 3.000 per dolar 615 sama dengan 4,9, dan untuk rata-rata industrinya itu ada 10,9. Nah, gambaran dari persediaan alit di sini itu menunjukkan bahwa dia berputar sebanyak 4,9 kali per tahunnya. Bisa kita simpulkan bahwa untuk rasio perputaran persediaan alit ini itu cukup rendah karena rata-rata industrinya 10,9 sedangkan rasio perputaran alitnya 4,9. Perputaran alit yang sebesar 4,9 ini itu menunjukkan bahwa perusahaan itu terlalu banyak menyimpan persediaan. Nah, berarti karena dia terlalu banyak menyimpan persediaan, berarti persediaannya itu tidak digunakan dengan produktif. Dan ini itu mencerminkan investasi dengan tingkat pengembaliannya itu rendah atau nol. Selanjutnya itu ada jumlah hari penjualan belum tertagih atau days sales outstanding. Nah, days sales outstanding ini itu merupakan rasio yang menunjukkan lamanya waktu rata-rata perusahaan harus menunggu setelah melakukan penjualan dan belum menerima kas. Days sales outstanding ini itu digunakan untuk menilai piutang usaha. DSO ini dihitung dengan membagi piutang usaha dengan hari penjualan rata-rata. Nah, DSO sama dengan piutang dibagi rata-rata penjualan per hari, sama dengan piutang dibagi penjualan tahunan per 365. Di sini itu tahunnya itu di tahunnya itu ditentukan harinya 365, sama dengan $375 dibagi $3.000 per 365 hari sama dengan 375 per 8,2192 dolar sama dengan 45,625 hari, kita bulatkan jadi 46 hari. Sedangkan rata-rata industrinya itu ada 36 hari. Nah, di sini itu alit memiliki DSO-nya itu 46 hari, sedangkan untuk rata-rata industri itu 36, yang dimana itu DSO-nya alit itu jauh di atas rata-rata industri, yaitu selama 36 hari. Presentasi selanjutnya akan dilanjut oleh Radina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Angganis. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari Tresia. Selanjutnya ada dua rasio likuiditas yang umum digunakan. Yang selanjutnya ada rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio, yang mana rasio ini penjualannya terhadap aset tetap bersih, yang mana rumus yang digunakan ialah penjualan dibagi aset tetap bersih, yang mana perusahaan tersebut memiliki penjualan sebesar $3.000 dibagi aset tetap bersihnya ialah $1.000 sama dengan 3x, yang mana rata-rata perusahaan tersebut mendapatkan 2,8x. Kemudian ada rasio perputaran total aset atau total asset turnover ratio, yang mana rasio ini akan dihitung untuk membagi penjualan dengan total aset. Rumusnya yang digunakan ialah penjualan dibagi total aset sama dengan perusahaan menjual $3.000 dibagi total asetnya ialah $2.000 sama dengan 1,5x, yang mana perusahaan tersebut akan mendapatkan 1,8x. Di sini selanjutnya ada rasio manajemen utang. Rasio manajemen utang ini mendapatkan pendanaan melalui utang, yang mana penggunaan pendanaan utang tersebut digunakan oleh perusahaan atau istilahnya leverage. Di sini mengandung 3 dampak penting. Yang pertama, menghimpun dana melalui utang. Di sini pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan tersebut dengan jumlah investasi ekuitas yang terbatas. Lalu yang kedua ada kreditor. Kreditor di sini dapat melihat ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemilik sebagai batas pengaman. Lalu yang ketiga ada hasil yang diperoleh dari aset perusahaan yang lebih tinggi daripada tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan utang akan memperbesar pengembalian atas ROE tersebut. Lalu di sini ada dua alasan dibalik dampak leverage. Yang pertama, jika laba operasi sebagai presentasi terhadap aset melebihi tingkat bunga atas utang,
lebih tinggi seperti yang diharapkan, maka perusahaan dapat menggunakan utang untuk membeli aset dan masih mendapatkan sisanya sebagai bonus pemegang saham. Lalu yang kedua ada bunga. Nah, di sini bunga itu sebagai pengurang pajak. Nah, di sini penggunaan utang akan bisa mengurangi kewajiban pajak dan menyisakan laba operasi yang lebih besar untuk investor. Lalu selanjutnya ada total utang terhadap total aset, yang mana rasio total utang ini sama dengan total aset. Rumus yang digunakan ialah total utang dibagi total aset, yang mana contoh soalnya di sini total utangnya ialah $310 ditambah $750 dibagi $2.000 sama dengan 53%. Nah, di sini rasio utang alien sebesar 53%, yang mana kreditor di sini memberikan lebih dari setengah total pendanaan. Lalu selanjutnya ada rasio perputaran total aset atau total asset turnover ratio, yang mana rasio ini dapat dihitung untuk membagi total penjualan dengan total aset, yang mana rumus yang digunakan ialah EBIT dibagi beban bunga, yang mana perusahaan tersebut mendapatkan 283,8 dibagi 88 sama dengan 32x, yang mana perusahaan tersebut mendapatkan rata-rata industri sebesar 6x. Perkenalkan, nama saya Tania Fatima Becik. Di sini saya ingin mempresentasikan kelanjutan dari Radina Angganis. Di sini saya ingin membahas tentang rasio cakupan EBITDA atau coverage ratio. Rasio cakupan EBITDA yaitu rasio yang pembilangnya mencakup seluruh arus kas yang tersedia untuk memenuhi beban tetap keuangan, dan penyebutnya mencakup seluruh beban tetap keuangan. Di sini ada contoh dan perhitungannya, yaitu rasio cakupan EBITDA sama dengan EBITDA ditambah pembayaran sewa guna usaha dibagi sama bunga ditambah pembayaran pokok ditambah pembayaran sewa guna usaha. Nah, di sini contohnya si Alit memiliki EBITDA sebesar $383,8. Itu terdiri atas laba operasi atau EBIT yang sebesar $283,8 dan penyusutannya sebesar $100. Jadi dari laba operasi yang $283,8 ini ditambahkan dengan penyusutannya $100. Jadi totalnya EBIT-nya sebesar $383,8. Nah, ditambahkan dengan pembayaran sewa guna usahanya $28. Lalu dibagi bunga sebesar $88 ditambah pembayaran pokoknya $20 ditambah pembayaran sewa guna usahanya $28. Jadi sama dengan $411,8 dibagi $136 sama dengan 3. Nah, lalu rasio cakupan EBITDA ini berguna bagi pemberi pinjaman yang relatif bersifat jangka pendek. Bank dan kreditor yang memberi pinjaman dalam jangka pendek ini berfokus pada EBITDA, sedangkan pemegang obligasi jangka panjang berfokus pada TIE. Selanjutnya ada rasio-rasio profitabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan rasio-rasio profitabilitas? Rasio-rasio profitabilitas yaitu sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Nah, selanjutnya ada margin laba atas penjualan. Margin laba atas penjualan atau profit margin on sale, yaitu rasio ini mengukur laba bersih per dolar penjualan dan dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan. Di sini ada contoh dan perhitungannya. Margin laba atas penjualan sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Nah, laba bersih sebesar $117,5 dibagi penjualannya sebesar $3.000. Hasilnya 3,9%. Rata-rata industrinya 5%. Nah, di sini menjelaskan bahwa margin laba Alitnya berada di bawah rata-rata industri sebesar 5%. Kenapa bisa di bawah rata-rata industri 5%? Karena margin laba atas penjualan yang didapatkannya itu
hanya 3,9%. Nah, hasil yang di bawah standar ini terjadi karena biaya yang terlalu tinggi, atau biaya yang tinggi itu sendiri umumnya terjadi karena operasi yang tidak efisien. Namun margin laba Alit yang rendah juga disebabkan oleh tingginya penggunaan utang. Selanjutnya ada pengembalian atas total aset atau return on total asset, ROA. Nah, pengembalian atas total aset ini adalah rasio laba bersih terhadap total aset. Nah, di sini ada contoh dan perhitungannya, yaitu pengembalian atas total aset sama dengan ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset, sama dengan 117,5 dolar laba bersih dibagi total asetnya 2.000 dolar, sama dengan 5,9%. Nah, rata-rata industrinya 9%. Jadi penjelasan di sini pengembalian si Alit sebesar 5,9% ini jauh di bawah rata-rata industri sebesar 9%. Nah, ini bukanlah sesuatu yang baik, tetapi tingkat pengembalian atas aset yang rendah tidak selalu buruk. Itu dapat diakibatkan oleh keputusan yang disengaja untuk menggunakan utang dalam jumlah besar. Beban bunga yang tinggi menyebabkan laba bersih menjadi relatif rendah. Selanjutnya ada pengembalian ekuitas biasa, Return on Common Equity, ROE. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengembalian ekuitas biasa atau ROE? Nah, ROE di sini adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa, mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. Nah, di sini ada contoh dan perhitungannya. ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas biasa sama dengan laba bersih sebesar 117,5 dolar dibagi ekuitas biasanya sebesar 940 dolar sama dengan 12,5%. Nah, rata-rata industrinya 15%. Jadi di sini pengembalian Alit yang sebesar 12,5% ini berada di bawah rata-rata industri yang sebesar 15%, tetapi tidak sejauh pengembalian atas total aset. ROE yang sedikit lebih baik disebabkan banyaknya penggunaan utang oleh perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki. Selanjutnya ada rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau BEP, yaitu rasio ini menunjukkan kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba operasi, dihitung dengan membagi EBIT dengan total aset. Di sini ada contoh dan perhitungannya, yaitu rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau BEP sama dengan EBIT dibagi total aset sama dengan EBIT sebesar 283,8 dolar dibagi total aset 2.000 dolar sama dengan 14,2%. Rata-rata industrinya sama dengan 18%. Jadi di sini rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset perusahaan sebelum pengaruh pajak dan leverage. Rasio ini bermanfaat ketika membandingkan perusahaan dengan tingkat leverage keuangan dan situasi pajak. Karena rasio perputarannya yang rendah dan margin laba atas penjualan yang buruk, maka si Alit tidak mendapatkan tingkat pengembalian atas aset setinggi rata-rata perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Tania telah menjelaskan beberapa poin mengenai rasio nilai pasar. Kali ini saya Diki akan mencoba menambahkan penjelasan mengenai rasio nilai pasar. Nah, saya menambahkan beberapa referensi selain dari buku Brigham edisi 14. Nah, yang pertama akan saya membahas rasio harga arus kas atau cash flow ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu atau membandingkan dengan perusahaan yang lain tapi dalam industri yang sama. Nah, maksudnya membandingkan kinerja dari waktu ke waktu itu, misalnya ada perusahaan A. Nah, perusahaan A ini sudah berdiri sampai sekarang 2020, kan pasti punya laporan keuangan tuh. Nah, laporan keuangannya itu dicari tahun-tahun sebelumnya.
Misalkan sekarang 2020 berarti dicari 2019, 2018, 2017, dan seterusnya untuk membandingkan kinerjanya, apakah meningkat atau menurun penjualannya, seperti itu. Nah, kalau membandingkan perusahaan lain di industri yang sama, misalnya ada perusahaan A manufaktur, perusahaan B manufaktur, nah itu cocok untuk dibandingkan. Kalau perusahaan A manufaktur, perusahaan B makanan, itu tidak cocok untuk dibandingkan. Nah, cara menghitung cash flow ratio, harga arus kas sama dengan harga per saham per arus kas per saham, sama dengan 23 per 4,35 sama dengan 5,3. Nah, rata-rata industri itu 5,4. Nah, selanjutnya ada rasio nilai pasar per nilai buku atau market book, M per B. Nah, rasio ini digunakan untuk memberikan pandangan investor terhadap perusahaan. Nah, kalau perusahaan sudah dipandang baik, maka nilai buku per sahamnya itu akan semakin mahal dibandingkan dengan perusahaan yang biasa saja. Nah, untuk menghitung rasio nilai pasar per buku ini, ada pertama itu nilai pasar per saham sama dengan ekuitas saham biasa per saham yang beredar sama dengan 940 per 50 sama dengan 18,80. Kemudian ada rasio nilai pasar per nilai buku. Cara menghitungnya sama dengan harga pasar per saham per nilai buku per saham sama dengan 23,06 per 18,80 sama dengan 1,2. Nah, rata-rata industrinya itu 1,7. Kemudian ada analisis tren. Nah, analisis tren ini analisis atas rasio-rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu, digunakan untuk memperkirakan kemungkinan membaik atau memburuknya kondisi keuangan. Nah, analisis tren ini hanya perlu memetakan rasio-rasio yang selama ini diperoleh. Jadi rasio-rasio yang telah dibuat sebelumnya dikumpulkan kembali untuk dianalisis apakah kondisi keuangannya akan membaik atau malah makin memburuk, seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai persamaan Dupont. Nah, persamaan Dupont ini adalah suatu formula yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas ekuitas merupakan hasil dari margin laba, perputaran aset total, dan penggandaan ekuitas. Nah, persamaan Dupont juga menunjukkan hubungan manajemen aset, manajemen utang, dan rasio-rasio profitabilitas. Nah, berikut adalah cara menghitung dari persamaan Dupont. Nah, ribetnya. Nah, kita ke slide selanjutnya. Nah, istilah margin laba di ini, margin laba menunjukkan berapa banyak yang diperoleh perusahaan dari penjualan. Margin laba, bawahnya kan laba neto per penjualan sama dengan 1,5 per 3.000 sama dengan 3,92%. Nah, kemudian di sini ada perputaran total aset dan penggandaan ekuitas. Perputaran total aset itu menunjukkan berapa kali margin laba dihasilkan setiap tahunnya. Nah, ini contohnya Alit mendapat keuntungan 3,92% setiap penjualan dan aset berputar 1,5 kali setiap tahun. ROA sama dengan 3,92% dikali 1,5 sama dengan 5,9%. Ini 3,92% dikali 1,5 kali, hasilnya 5,9%. Nah, untuk penggandaan ekuitas, karena kan namanya penggandaan berarti harus 2 kali lipat dari yang ini, 5,9%. Merupakan faktor penyesuaian aset Alit 2,3 kali, sehingga harus mengkalikan pengembalian dari 5,9% ini dari perputaran aset total dikali 2,13 kali. Jadi ROE sama dengan 5,9% dikali 2,13 sama dengan 12,5%. 3,92 dikali 1,5 dikali 2,3 kali hasilnya 12,5%. Industrinya 5% kali 1,8 kali 1,67 kali sama dengan 15,0%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian pengembalian atas ROE, atas ekuitas atau return of equity. Di sini bergantung pada ROA atau return of asset dan keputusan penggunaan leverage. Nah, rumusnya return of equity sama dengan return of asset atau ROA dikali multiplier ekuitas sama dengan laba bersih atau total aset kali total aset atau ekuitas biasa. Kemudian di sini contoh yang dari perhitungan sebelumnya yaitu 5,9% dikali 2,13 sama dengan 12,5. Return of assetnya untuk rumusnya selanjutnya ini ada margin laba, terus perputaran total aset serta multiplier ekuitas.
sama dengan laba bersih atau penjualan dikali penjualan atau total aset dikali total aset atau ekuitas biasa sama dengan 3,9% ditambah 1,5 dikali 2,13, yaitu hasilnya sama yang di atas, yaitu 12,5%. Kemudian ada rasio komparatif atau benchmarking. Benchmarking merupakan proses perbandingan suatu perusahaan tertentu dengan sekelompok perusahaan. Biasanya teknik ini disebut dengan tolak ukur atau patokan. Kemudian dalam penggunaan analisis rasio ada 3. Yang pertama manajer. Manajer dapat membantu menganalisis dan mengendalikan atau memperbaiki operasi perusahaan. Kedua, analisis manajer. Di sini petugas bank yang bertugas dan analisis obligasi. Jadi analisis kredit ini adalah seseorang yang bertugas untuk menganalisis data pinjaman dan pernyataan keuangan perorangan atau perusahaan untuk menentukan tingkat resiko mereka yang berkaitan dengan perpanjangan kredit atau peminjaman uang. Terus yang ketiga, analis saham. Jadi yang tertarik dengan prospek analisis saham, efisiensinya, terus resikonya, dan pertumbuhan perusahaan. Jadi sebelum analis saham ini melakukan perdagangan saham, kita bisa mengetahui dan memahami secara umum dari kategori sahamnya. Biasanya saham-saham yang sudah tercatat di Bursa Efek GAK atau BJ atau yang dikenal sekarang dengan Bursa Efek Indonesia bisa dikelompokkan ke dalam 9 sektor saham yang menurut klasifikasi industri yang sudah ditetapkan, yakni sektor pertanian, ada sektor pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, kemudian industri barang, kemudian ada konsumsi, properti, dan lain-lainnya. Nah, ini ada keterbatasan analisis rasio. Nah, masing-masing dari pihak ini mempunyai tujuan yang berbeda dalam mempertimbangkan analisis rasio. Nah, ini tentu saja untuk kreditor, terutama bank yang memberikan sebuah pinjaman dalam jangka pendek. Kemudian perhatian tersebut difokuskan pada posisi likuiditas mereka. Karena hal ini disebabkan sejauh mana perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo segera. Nah, ini ada beberapa keterbatasan analisis rasio. Yang pertama, di sebuah perusahaan besar mengoperasikan beberapa divisi dalam industri yang berlainan. Terus yang kedua, sebagian besar perusahaan menginginkan
hasil di atas rata-rata, sehingga hanya mencapai kinerja rata-rata, tidak selalu berarti siswa yang baik. Jadi suatu perusahaan ingin semua karyawannya mempunyai kinerja yang baik, sehingga perusahaan tersebut bisa lebih maju dan berkembang untuk menambah keuntungan. Contoh misalnya kayak penjualan atau dan yang lainnya. Setelah itu yang ketiga, inflasi telah mendistorsikan neraca banyak perusahaan. Yang keempat, di praktik akuntansi yang berlainan dapat mendistorsi perbandingan. Serta yang kelima, banyak perusahaan yang sering mengatakan itu yang susah mengatakan suatu rasio mereka itu baik atau buruk. Nah, di sini perusahaan harus benar-benar mengambil sebuah keputusan untuk mengatakan bahwa rasio mereka itu baik atau buruk. Nah, kemudian di sini ada masalah dengan return of equity atau ROE. Nah, masalah di sini itu ada dua. Terus masalah yang timbul biasanya jika suatu perusahaan itu hanya menggunakan return of equity atau ROE sebagai kinerja satu-satunya. Padahal jika mereka menggunakan ROE tersebut, maka itu bakal berpengaruh bagi pekerja di perusahaan itu sendiri. Nah, masalah yang pertama, return of asset tidak mempertimbangkan risiko. Jika pemegang saham jelas-jelas memikirkan pengembalian, mereka juga memikirkan risikonya. Terus yang kedua, ROE tidak mempertimbangkan jumlah modal yang diinvestasikan. Ya, sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa lewat via Zoom atau mungkin WhatsApp group. Sekian presentasinya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.